Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya, Putri Natalia. Anak-anak yang berbahagia, pada semester ini SMP Negeri 1 Probolinggo sebagai sekolah penggerak akan melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan. Proyek ini merupakan kelanjutan dari proyek Gaya Hidup Berkelanjutan di semester 1. Di semester 1, kalian sudah peduli terhadap alam dengan praktek menanam tanaman yang bermanfaat, yakni bunga telang, membuat pamflet tentang bunga telang, membuat logo kemasan, dan juga membuat olahan telang. Di semester 2 ini, kita akan belajar tentang tema kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Apa saja yang perlu diperhatikan jika kita ingin menjadi seorang wirausahawan? Bagaimana trik marketing yang bisa kita lakukan agar produk kita dikenal oleh orang lain? Dan yang lebih spesial, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kewirausahaan kepada seorang profesional yang sudah berkecimpung di dunia usaha secara langsung. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang wirausahawan muda asli Kota Probolinggo, ya. Mari kita bersama-sama melihat siapa beliau ini, ya. Assalamualaikum Bu Mirna. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bersama dengan Bu Mirna akan belajar tentang kewirausahaan. Nah, siapa sih Bu Mirna ini? Beliau adalah CEO dari Paseban Senaristo dan founder Kang Sayur. Serta yang paling membanggakan, beliau adalah alumni SMP Negeri 1. Yeah. Mungkin bisa diperkenalkan Bu, profilnya Bu Mirna? Yeah. Halo adik-adik SMP 1 Probolinggo, perkenalkan nama saya Mirna Ayulandari. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Putri dan segenap keluarga SMP 1 Probolinggo yang telah memberikan kesempatan saya untuk hadir di sini. Nah, ini merupakan kehormatan saya buat sharing dan berbagi kepada adik-adik SMP 1 gitu ya. Secara saya juga alumni SMP 1 tahun 99. Keren. Alumni tahun 99 itu sudah lulus SMP 1 ya, Bu? Iya, betul. Jadi berbelasan tahun yang lalu, Bu. Baik Ibu, kalau boleh tahu usaha Ibu ini tentang apa nggih? Mungkin bisa dijelaskan sedikit pada adik-adiknya. Iya, jadi sebelumnya saya memulai berwirausaha langsung ketika lulus tahun 2008, lulus kuliah ya. Jadi tahun 2008 saya balik ke Indonesia. Kebetulan langsung diamanahkan oleh orang tua untuk mengelola manajemen SPBU yang akhirnya sekarang adik saya mengelola, Putri. Nah, tahun 2014 saya Paseban beroperasi pertama kalinya gitu ya. Yang awalnya kita awalnya hanya menyewakan gedung, akhirnya berkembang ke perhotelan, berkembang kepada event dan meeting organizer serta wedding catering gitu ya. Dan tahun 2020 alhamdulillah Kang Sayur lahir. Sebenarnya adalah produk pandemi yang bisnis yang saya tidak terplan gitu ya. Ya alhamdulillah brandnya sangat berkembang secara pesat 2 tahun belakangan ini gitu. Nah, Kang Sayur gitu Bu, yang tadi sudah diceritakan bahwa Kang Sayur ini bisnis yang nggak terplan gitu ya. Sekali. Nah, Ibu ini kan membuat satu usaha pasti ada tujuan gitu Bu ya, ada tujuan dan harapan. Mungkin bisa cerita nih pada kita, apa sih kira-kira tujuan dan harapan Bu Mirna ini mengembangkan Paseban Sena dan Kang Sayur gitu. Iya. Jadi ketika kita memutuskan untuk berwirausaha, pastinya tidak hanya sekedar mengejar istilahnya money oriented ya, profit aja. Cuman di situ kita juga mengembangkan sumber daya manusia. Nah, ketika saya ya Bu ya, pengalaman saya berwirausaha itu adalah lebih banyak sih mengembangkan sumber daya manusia gitu. Dengan harapan bahwa
memang dari profil saya gitu ya, saya besar di luar negeri gitu ya, maksudnya menghabiskan 8 tahun di Australia. Nah, kultur-kultur seperti disiplin dan on time itu saya bawa kepada kultur perusahaan gitu, yang biasanya anak-anak mungkin sering nggak on time, jadinya jadi kebawa gitu seperti itu. Nah, itu kultur pengembangan sumber daya manusianya juga gitu. Dan bagi saya sih berwirausaha itu secara tanda kutip ya, memaksa kita untuk berbuat baik dan peduli terhadap orang banyak gitu, yang mungkin tidak kita dapatkan jika mungkin kita bekerja dengan orang. Jadi berwirausaha itu kita juga harus peduli kepada orang banyak. Keren banget gitu ya. Kalau orang Indonesia nggak on time gitu, Bu Mirna ini pingin mengembangkan kultur yang mungkin budaya bagi orang lain di luar sana yang on time gitu Bu ya. Terus kita juga dengan mengembangkan usaha, kita juga bisa peduli terhadap orang lain, mengembangkan orang lain gitu Bu ya. Iya. Oke, di mengembangkan orang lain ini menarik sekali. Kemudian berikutnya Bu ya, mungkin dalam menjalankan usaha, Kang Sayur ini kan berjualan, ada sebuah store atau toko sayur mayur gitu Bu ya. Kemudian juga berkolaborasi dengan usaha Paseban Senaresto gitu. Betul. Nah, kira-kira dalam menjalankan usahanya ini Ibu ada kayaknya kalau jual sayur itu di Probolinggo sudah banyak gitu ya Bu ya. Iya. Tapi ini kan ada sesuatu inovasi yang beda gitu. Dan yang membuat ini menarik, mungkin bisa diceritakan Bu, apa sih yang membuat akhirnya Bu Mirna ini mengembangkan bisnis Kang Sayur yang rata-rata sudah banyak orang jualan sayur di Probolinggo. Daya bedanya atau inovasinya dalam sebuah kewirausahaan itu kan kita harus ada kreativitas, ada inovasi gitu Bu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu, apa yang membuat Kang Sayur ini berbeda dibanding yang lain? Iya, jadi perlu saya ceritakan awal mulanya Kang Sayur dulu ya Bu ya. Siap. Jadi awal Kang Sayur itu ada ketika pandemi tahun 2020 tuh sangat menghantam dunia hospitality ya. Betul. Jadi banyak sekali event-event di Paseban yang di cancel gitu. Nah, pada saat itu kita juga sudah punya suplai bahan makanan yang banyak untuk mensupport event-event itu gitu ya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya supaya barang ini tetap berputar dan tidak juga memutuskan rantai. Supplier kita juga banyak supplier lokal juga. Betul. Gitu. Nah, dan juga pun dengan mempertimbangkan dengan kelangsungan tim saya gitu, akhirnya saya memutuskan mengajak tim saya untuk legowo shifting dikit dari hospitality ke dunia melijoan gitu. Ya, untuk kita masuk ke suatu segmen pasar gitu ya, kita benar-benar harus melihat peluang tentunya. Nah, peluang itu kita lihat apakah ada problem di segmen pasar itu yang akhirnya kita masuk menjadi solusi gitu. Nah, pada saat itu kan ketika pandemi semuanya pada lockdown. Betul. Dan orang-orang sangat terbatas aksesnya untuk keluar memenuhi kebutuhannya. Nah, Kang Sayur masuk di situ di online dulu Bu. Jadi kita besarnya di online. Nah, setelah online terus responnya orang banyak, jadi kita baru bergerak ke offline store-nya. Jadi memang perlu sekali untuk memasarkan suatu produk kita ya. Yang penting itu adalah pertama adalah brand awareness-nya gitu. Jadi orang tahu nggak sih tentang produk kita gitu ya. Orang paham nggak sih branding kita seperti apa gitu ya. Terus yang kedua adalah segmen target customer kita gitu ya, di usia berapakah gitu mereka, terus misalnya gender, jenis kelaminnya seperti apa, terus juga ada motivasinya itu apa, interestnya itu apa, hobinya apa gitu, untuk mengetahui paham segmen marketnya. Terus yang kedua juga memang harus memahami channel marketing platformnya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kita harus untuk menjangkau customer lebih banyak gitu ya. Kita mungkin bisa melalui online dan offline. Offline itu adalah kita punya physical store-nya, punya toko secara fisik yang mungkin bisa kita promosikan melalui brosur, baliho atau billboard ya Bu. Tapi untuk mungkin seperti adik-adik yang baru pemula, mungkin online lebih baik gitu, karena tidak terlalu banyak biaya di sini. Jadi online kita bisa masuk ke misalnya third place marketplace kayak Tokopedia, Shopee seperti itu gitu. Terus atau yang paling gampang mungkin yang adik-adik punya itu ada Facebook, IG gitu ya Bu ya. Kita harus eksis itu juga Bu gitu. Ada IG, ada Facebook, ada TikTok gitu ya. Jadi kita membangun iklan juga di situ supaya dikenal. Ya, agar kita dikenal, kita juga harus sering memasarkan atau mengupload produk kita ya Bu ya. Nah,
Kalau yang saya tangkap dari pembicaraan kita di awal tadi itu luar biasa. Kira-kira Bu Mirna ini kerjanya sendirian atau ada timnya ya? Iya. Jadi ketika merintis suatu bisnis di awal-awal memang saya mengerjakan lebih banyak dari yang seharusnya gitu ya. Tapi ketika bisnis berkembang, kita pun butuh tim Ibu buat Gitu. pendelegasian tugas gitu ya supaya kerjanya lebih efisien dan outputnya maksimal gitu. Jadi sebenarnya kita berada di sini tuh Pak Seban, Kang saya berada di posisi sekarang tuh karena banyak orang sekali yang mensupport saya, yaitu tim saya. Jadi mereka tuh luar biasa buat saya gitu. Jadi sinergi itu penting buat kami gitu ya. Jadi kalau misalnya saya adalah konseptornya, mereka itu adalah eksekutor yang luar biasa Eksekutornya, gitu, seperti itu. Jadi kalau kerja tim kerjanya jauh lebih efisien. Jadi menurut saya ya Bu, kalau misalnya beberapa orang dengan kemampuan rata-rata dikumpulkan jadi satu tim, itu akan jauh lebih baik daripada satu orang outstanding yang cuma bermain solo, bermain sendirian. Seperti Idenya bisa lebih banyak ya Bu. Betul Setiap sekali. orang di dalam tim atau di dalam kelompok itu bisa punya ide-ide yang mungkin bisa saling melengkapi. Itu juga memang kadang-kadang saya dengan tim duduk bareng, kita brainstorming gitu ya. Di situ ide-ide mengalir dengan deras gitu. Jadi ruang lingkup kreativitasnya jadi lebih beragam, lebih luas dan lebih banyak gitu. Nah, kalau diimplementasikan atau di adik-adik kita siswa sebenarnya itu mungkin di kerja kelompok gitu Bu ya. Betul, Jadi dimulai kalau dari situ, iya. jadi dimulai dari ketika kita masih sekolah ternyata kerja tim ini bisa diibaratkan kerja kelompok. Di mana di satu kelompok itu ada punya peran masing-masing gitu, kemudian saling melengkapi gitu ya Bu ya. Nah, adik-adik nanti di project ini harapannya bisa berkelompok dan bisa saling mendukung seperti yang disampaikan oleh Bu Mirna tadi. Ada yang punya ide, kemudian ada yang melengkapi dan ada yang melaksanakan juga. Nah, Dan itu bisa ini Bu, kalau kita bekerja berkelompok ya, kita tuh punya komitmen untuk menghargai atau menepati janji gitu ya, mengasah janji kita. Jadi ada kewajiban di situ yang harus disepakati. Jadi kita jalan bareng-bareng gitu. Nah itu yang nantinya rencana tuh nggak hanya sekedar wacana aja, jadi langsung ada aksinya gitu. Betul. Jadi kreativitas, ide, gagasan itu di dalam sebuah kewirausahaan itu perlu, tapi juga harus diimplementasikan gitu. Jangan hanya menjadi gagasan atau ide-ide saja gitu ya Bu ya. Oke, menarik sekali ya ini dengan Bu Mirna. Nah, berikutnya tadi tips marketingnya itu ada membangun pengetahuan gitu ya, kemudian memahami marketnya, segmen marketnya, siapa yang mau kita tuju gitu, pasar mana yang mau kita tuju gitu. Kemudian juga kita harus punya memahami channel marketing platform gitu ya. Kita mau pakai usaha yang seperti apa, tetap meskipun secara online tapi juga ada store-nya atau ada tokonya yang nyata yang bisa dikunjungi gitu Bu ya. Betul. Dan yang terakhir mungkin yang paling kekinian, sebuah usaha itu sebenarnya bisa memanfaatkan media sosial sebagai strategi marketing. Betul. Nah, untuk adik-adik ini bisa dicontoh bahwa sekarang kan hampir semua saya rasa adik-adik ini mulai dari usia sekolah ini rata-rata sudah punya Facebook, punya IG gitu Bu ya. Ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana promosi yang paling murah gitu karena tidak berbayar ya Bu ya. Iya, betul. Gitu. Menarik sekali, luar biasa. Nah, ini tadi kita sempat nyinggung Bu Mirna itu sebagai alumni SMP Negeri 1 gitu Bu. Kira-kira apa ya Bu yang bisa tips apa atau motivasi apa yang bisa ditularkan pada adik-adik kita agar adik-adik ini lebih semangat menjalankan proyek kewirausahaan ini? Jadi kita kan berbicara tentang kewirausahaan ya Bu ya, yang mana itu adalah entrepreneur gitu ya kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah bagi saya tuh entrepreneur itu bukan profesi bagi saya, tapi adalah mindset gitu ya. Mindsetnya itu apa? Mindset entrepreneur itu adalah tidak boleh menyerah gitu ya, harus ulet, harus rajin, harus amanah, jujur, dan selalu berpikir positif gitu. Jadi entrepreneur itu membutuhkan ilmu
skill dan karakter kita sebagai orang gitu. Jadi untuk adik-adik semua, pendidikan itu pasti yang paling terpenting ya, tidak hanya sekedar mengejar kesarjanaan, tidak hanya sekedar mengejar ijazah ya, tapi juga kita harus mempersiapkan diri dengan ilmu dan karakter kita gitu. Dan sekarang kan media informasi sangat luas ya Bu ya, di mana akses informasi dan ilmu itu bisa terakses dengan mudah dan murah gitu. Jadi saran saya kepada adik-adik bahwa kita harus membekali itu sebanyak-banyaknya gitu, karena itu ya sebagai modal untuk kita siap menghadapi kompetisi di era globalisasi ini gitu. Dan juga yang perlu saya tekankan mungkin ya, antara niat dan usaha itu harus sama-sama maju Bu, supaya kita tuh menjadi maju. Harus seimbang, harus seimbang ya, memang. Jadi Bu ya, walaupun nanti pada akhirnya Allah lah yang memutuskan, ya cuman ikhtiar dan usaha kita harus semaksimal mungkin gitu. Jadi bagi saya untuk berada di posisi seperti ini mengalami banyak proses kegagalan Bu, bagi saya itu wajar gitu, nggak apa-apa. Jadi kita harus bangkit lagi. Jadi nggak boleh patah semangat, nggak boleh patah Bu, semangat, karena sebenarnya kegagalan dan kesalahan itu mentor buat kita para wirausaha gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi adik-adik atau anak-anakku jangan harus semangat ya, jangan putus asa gitu dalam memulai, jangan harus takut dulu gitu ya. Betul. Yang pertama, motivasinya harus mau belajar. Kemudian yang kedua, jangan takut gagal ya. Kemudian jangan hanya bermimpi saja, tetapi sudah harus mengeksekusi gitu. Nah, di tema 2 ini memang nanti adik-adik atau anak-anak SMP 1 Bu, selain kita belajar secara konsep tentang kewirausahaan, nanti juga akan berikutnya dibekali juga, kita membekali dengan bagaimana cara mengolah yang ada di sekitar kita. Kelanjutan dari tema 1 yang kemarin menanam bunga telang. Ya, jadi berikutnya nanti adik-adik akan diberi bekal untuk mengolah bunga telang menjadi beberapa produk. Nah, ini yang menarik ternyata setelah saya buka-buka IG-nya Kang Sayur gitu Bu ya, ternyata apa yang sudah ditanam adik-adik ini ternyata dijual juga di Kang Sayur ya Bu. Ya. Nah, ini bisa ditunjukkan sama Bu Mirna mungkin. Ternyata apa yang ditanam adik-adik ini sudah, atau anak-anak ini sudah bernilai ekonomis gitu ya. Dijual dalam bentuk kemasan yang luar biasa. Bagus, gitu. Mungkin bisa diceritakan Bu ini. Ya, jadi ini adalah bunga telang ya. Ini dengan produknya dari Lingkar Organik Bu. Jadi saya sebagai kemitraan lah ya dengan Lingkar Organik gitu. Jadi ini sangat, jadi saya pikir ini tidak hanya sekedar bunga telang ya. Jadi memang betul seperti katanya Bu Tri tadi, bahwa diperlukan kemasan yang cantik, packaging yang menarik ya, supaya memiliki nilai jual gitu ya. Dan bisa juga kadang-kadang ini juga mengusung label organik sama non GMO. Jadi itu lebih menarik gitu ya. Itu added value-nya, itu nilai tambahnya bagi Lingkar Organik. Dan yang saya tahu bahwa Lingkar Organik ini memang mengusung cerita di baliknya supaya orang semakin attach terhadap produk ini gitu. Jadi di mana mereka bercerita bahwa ini sudah rangkaian Lingkar Organik ini bekerja sama dengan para petani, membangun jaringan bersama, membangun mitra usaha bersama, dan juga sistem pemberdayaan pertaniannya juga mereka sama-sama memajukan petani-petani lokal gitu. Gitu. Keren jadi sekali. Keren banget lah gitu produknya. Jadi adik-adik atau anak-anakku sekalian, ini sudah luar biasa yang sudah kita lakukan di semester 1. Apa yang kita tanam ini ternyata punya nilai ekonomis gitu, dan harganya juga kalau dikemas sedemikian rupa itu juga nilai lumayan tinggi, ya, nilai jualnya tinggi gitu. Jadi yang tanaman liar kalau diperlakukan dengan baik kemudian dikemas juga memiliki nilai ekonomis, seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali Bu Putri Mirna. Hari ini sangat luar biasa, banyak hal yang bisa kita pelajari dari pertemuan singkat kita gitu ya. Meskipun sepertinya sederhana, waktu lalu anak-anak sudah menanam, tetapi ternyata ini nanti bisa menjadikan satu bekal bagi anak-anak. Ternyata tanaman yang sepertinya tanaman liar ini ternyata punya nilai jual gitu. Kemudian harapannya di tema 2 ini anak-anak bisa melaksanakan dengan baik gitu, kemudian mencoba berwirausaha, mengolah dulu tanaman, melihat video tentang pengolahan bunga telang ya Bu, kemudian mencoba membuat dan nanti mencoba memasarkan
gitu ya. Dan harapannya juga anak-anak ini mendapatkan keuntungan lah ya, istilahnya belajar berwirausaha secara simpel mungkin ya, secara langsung belajar, tidak hanya mengkonsep tetapi langsung mengeksekusi. Baik, terima kasih banyak Bu Mirna. Terima kasih Bu Tri. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya, ngobrol dengan tema-tema yang lain. Iya. Saya mohon maaf jika ada tadi mungkin di tengah perbincangan kita ada yang kurang berkenan. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bu Mirna. Seperti yang Bu Lia bilang tadi, ternyata produk sederhana bunga telang ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Anak-anakku, nanti berikutnya kalian bisa melihat video tentang cara mengolah bunga telang yang sederhana. Nanti kalian bisa menambah kreativitas, nambah inovasi gitu ya, boleh menambahkan yang menurut kalian bisa lebih menarik produknya. Kemudian setelah membuat produk, kalian juga akan diminta untuk memasarkan. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, ternyata di era milenial ini kita bisa memasarkan itu sebenarnya lebih mudah karena banyak media sosial yang tidak perlu berbayar gitu, bisa kita coba. Kemudian setelah memasarkan, kalian akan nanti diberi wadah basar meskipun hanya di SMP Negeri 1 pemasarannya. Jadi nanti kalian bisa menawarkan dengan sistem PO ya, dan barangnya disediakan ketika basar berlangsung, begitu. Akhirnya terima kasih banyak Bu Mirna sudah meluangkan waktu dan mau berbagi pengalaman serta pengetahuan kepada adik-adik siswa SMP Negeri 1 pada khususnya dan warga Probolinggo pada umumnya. Kami sebagai perwakilan sekolah mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika dalam tutur kata penyampaian kami tadi ada yang kurang berkenan. Sama-sama. Semoga di lain waktu kita bisa belajar yang lain ya Bu Mirna. Iya, saya sangat menantikan itu. Keren sekali. Sukses selalu untuk Kang Sayur, Pak Seben Sena dan Bu Mirna. Semoga semuanya timnya yang keren-keren sehat gitu ya, dan terus bisa berkarya untuk Kota Probolinggo. Terima kasih. Demikian anak-anakku, kita tadi sudah menyimak paparan dari narasumber tentang kewirausahaan. Berikutnya kalian juga bisa melihat beberapa video tentang olahan bunga telang. Langsung kita eksekusi. Semoga video tadi bisa menambah semangat kita dan anak-anakku siap untuk beraksi. Bismillah, semangat! Semoga video ini bisa menambah semangat anak-anak dan semuanya siap untuk beraksi. Bismillah, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.